Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la wala wala quwata illa billah. Teriring doa dan salam semoga sahabat-sahabat semua hingga kesempatan kali ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apa. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini insya Allah hari terakhir Ramadan kita di kesempatan tahun 1446 Hijriah ini. Ada yang mengatakan alhamdulillah, sebagian lagi mengatakan innalillah. Jadi bagaimana kemudian kita memaknai Ramadan sebagai sesuatu yang berbeda-beda, karena ada orang yang alhamdulillah saya sekarang sudah tidak, atau mulai besok tidak lagi berpuasa. Tapi ada yang kemudian orang yang benar-benar merasa kehilangan kesempatan, kehilangan momentum, kehilangan waktu-waktu yang sangat berharga, yang sangat spesial, yang dengan itu sebagian orang mengatakan innalillah. Dan biasanya nih besok atau mulai sore lah akan bermunculan di beranda kita ucapan atau ungkapan kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah, kalau ada kata kembali artinya itu diawali oleh sebuah aktivitas yang boleh jadi itu keluar atau meninggalkan. Jadi kalau kembali kepada fitrah, mungkin sebelumnya kita sudah keluar dari fitrah atau setidaknya meninggalkan fitrah, baik itu secara sengaja atau tidak. Kemudian fitrah kita, apa sih yang sebenarnya yang sudah kita tinggalkan, sudah kita lalaikan, atau sudah kita keluar dari fitrah tersebut sehingga kita perlu kembali untuk masuk ke dalam fitrah kita sebagai manusia. Fitrah manusia yang pertama adalah bahwa manusia itu makhluk yang dikarunia akal. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang diberi karunia akal, yang dengan akal ini manusia kemudian bisa memilah dan memilih mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan, mana yang benar, mana yang salah, mana yang kemudian boleh dan tidak boleh, yang bahkan dengan akal ini manusia kemudian bisa mengenali siapa dirinya, dan ujungnya nanti bisa mengenali siapa Tuhannya, siapa penciptanya, siapa yang selama ini menggerakkannya, siapa yang kemudian telah memberinya kesempatan hidup di dunia ini. Jadi dengan akal itulah kemudian manusia menjadi makhluk yang mulia, yang dimuliakan Allah, karena tidak ada makhluk lain sekali lagi yang dikaruniai akal ini. Dan sepatutnya manusia untuk bisa hidup atau menjalani kehidupannya dalam fitrahnya sebagai makhluk yang berakal. Hanya ada kalanya akal yang luar biasa ini, akal yang merupakan mahkota dan mutiara bagi manusia ini rusak. Ada hal yang sangat cepat merusak akal, yaitu bentuknya kemarahan. Kemarahan ini seperti api yang membakar kayu bakar. Ketika seseorang diliputi kemarahan, maka akal sehatnya tidak lagi berfungsi, sehingga kita mengenal istilah membabi buta. Artinya apa? Orang yang sedang marah itu tidak lagi berpikir secara jernih, tidak lagi bisa memilah, memilih, tidak lagi bisa mempertimbangkan, tidak lagi bisa memutuskan. Apapun yang dilakukan dengan kemarahan, maka hasilnya adalah hampir selalu negatif, hampir selalu bersifat destruktif atau merusak. Jadi kemarahan inilah kemudian yang harus kita tata, kita dadar, kita arahkan agar kemudian kemarahan ini tidak merusak akal sehat kita, sehingga kemudian akal sehat kita bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi kalau ada istilah kembali kepada fitrah, maka kembali kepada fitrah yang pertama adalah bagaimana kita kembali memfungsikan akal sehat kita dalam menjalani kehidupan kita, untuk menjalani kehidupan kita dalam berbagai manifestasinya. Jangan pernah melakukan hal atau memutuskan sesuatu perkara dalam keadaan marah. Jangan pernah kemudian mengambil tindakan dalam keadaan marah. Atau bahkan teman-teman yang sedang
yang sedang dalam perjalanan mudik itu juga harus menghindari marah ini, karena ketika mengemudi dengan disertai marah, dengan perasaan marah, maka kemudinya laju kendaraannya akan cenderung ugal-ugalan, akan cenderung mengabaikan keselamatan dirinya dan juga bagi orang lain. Makanya kembali kepada fitrah yang pertama adalah bagaimana kita kembali menggunakan, memfungsikan akal kita secara baik, benar dan proporsional. Itu kembali kepada fitrah yang pertama. Kemudian fitrah manusia yang kedua adalah manusia adalah makhluk yang kemudian diembankan kepadanya, dibebani kewajiban untuk menjalankan syariat. Kita manusia itu diembankan setidaknya untuk sholat, untuk zakat, untuk saum, untuk berhaji, dan untuk berbuat baik. Gunung yang sedemikian tinggi menjulang tidak dibebani untuk sholat, tidak kemudian dibebani untuk berzakat, tidak dibebani untuk berpuasa. Lautan yang sedemikian luas pun tidak harus kemudian menjalankan syariat sebagaimana manusia. Kemudian juga langit yang tinggi dan bahkan makhluk apapun tidak ada yang dibebankan kepada mereka itu syariat. Hanya manusia yang kemudian diberikan kehormatan, karena dengan akalnya itu manusia kemudian diberi kehormatan untuk menjalankan syariat. Hanya saja syariat yang sedemikian agung, yang sedemikian indah, yang sedemikian luar biasa ini kadang-kadang rusak. Apa yang merusak syariat? Hasud. Sifat hasud inilah yang kemudian merusak. Orang yang memiliki sifat hasud ini maka sholatnya akan cenderung rusak. Orang yang memiliki sifat hasud ini saumnya akan cenderung rusak. Orang yang punya sifat hasud ini maka ibadah hajinya cenderung rusak. Dan puncaknya rasa hasud, sifat hasud ini adalah bagaimana kemudian sifat ini, karakter hasud ini mengeluarkan iblis dari surga, karena dia tidak lagi menjalankan syariatnya karena sudah terkungkung, sudah diliputi oleh sifat hasudnya. Maka kalau ada istilah kembali kepada fitrah, maka yang kembali kepada fitrah yang kedua adalah bagaimana kemudian kita kembali menjalankan syariat secara benar tanpa dipengaruhi atau terpengaruh oleh sifat hasud ini. Sudah dua tadi, bahwa manusia fitrahnya adalah berakal, yang merusaknya adalah marah. Maka kembali kepada fitrah yang pertama adalah bagaimana kita menggunakan akalnya secara baik, secara benar, secara proporsional, tanpa kemudian dikendalikan atau diliputi oleh rasa marah. Yang kedua tadi, bahwa fitrah manusia yang kedua itu memiliki atau diembankan kepadanya syariat yang bisa rusak karena sifat hasud. Maka kembali kepada fitrah yang kedua adalah bagaimana menjalankan syariat secara benar. Nah, kita nih sekarang yang sedang saum itu sedang dilatih untuk kembali bagaimana menjalankan syariat. Salah satu syariatnya yaitu menunaikan saum Ramadan. Di luar juga kita tetap menjalankan aktivitas sholat, berderma dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa manusia secara fitrah itu dikaruniai rasa malu. Satu-satunya makhluk yang dikaruniai rasa malu adalah manusia. Gajah yang segitu besarnya tidak punya rasa malu. Gorila yang segitu hebatnya tidak punya rasa malu. Singa, harimau, atau hewan apapun tidak memiliki rasa malu, yang kemudian dengan ketiadaan rasa malu ini mereka ya kita sebut binatang, yang kita sebut sebagai hewan. Tapi dengan rasa malunya manusia akan terpelihara dirinya dari kemudian mengambil hak orang lain. Orang atau manusia yang menjaga rasa malunya akan kemudian tidak akan melanggar syariat, tidak akan melanggar norma, tidak akan melanggar adab, adat, dan kebiasaan atau adat istiadat setempat. Nah, kadang rasa malu itu, sifat malu ini rusak oleh ketamakan. Saya ulang bahwa sifat atau fitrah manusia untuk memiliki rasa malu ini kadang rusak oleh sifat tamak, rakus bin serakah. Kalau seorang sudah diliputi keserakahan, diliputi ketamakan,
uh, maka rasa malunya akan hilang. Jadi mereka yang kemudian mengambil hak orang lain dalam skala kecil apalagi skala besar itu sudah kehilangan rasa malunya. Orang yang kemudian tidak menjalankan syariat itu sudah kehilangan juga sebagian rasa malunya. Orang yang kemudian mempertontonkan yang tidak seharusnya, kemudian berbuat yang melanggar etika, melanggar norma, melanggar adab itu adalah ciri bagaimana rasa malu ini sudah rusak. Maka kembali kepada fitrah yang ketiga, artinya bagaimana kita memfungsikan rasa malu ini sebagai baju kita, sebagai jubah kebesaran kita, karena dengan rasa malulah kita kemudian berbeda dengan makhluk yang tidak dikarunia rasa malu. Gajah kemana-mana ya tidak pakai baju, singa kemana-mana ya tidak pakai celana. Kemudian juga ada kambing tidak pernah punya rasa malu kalau kemudian makan tanaman orang lain, makan tanaman petani yang bukan miliknya. Ya karena itu tadi tidak punya rasa malu plus tidak juga dikarunia akal. Jadi kalau kembali kepada fitrah yang ketiga adalah bagaimana kembali kita menjaga, memulihkan atau merepress rasa dan sifat malu ini agar tetap menjadi jubah kebesaran kita. Dan saum ini lagi-lagi kita dilatih, dididik, di-training, ditarbiyah untuk menjaga, untuk memelihara sifat malu ini. Kita malu kalau tidak saum. Kita malu kalau kemudian di siang hari merokok. Kita malu kalau kemudian kita meninggal atau tidak melaksanakan sholat. Kita malu kalau jangan nanti kepentok ini jatuh deh. Kita malu kalau kemudian ngomong kita asal-asalan. Jangan, nggak boleh. Kita merasa malu kalau kemudian kita tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajiban syariat kita. Jadi kembali kepada fitrah yang pertama tadi adalah kembali kepada akal. Fitrah yang kedua adalah kembali bagaimana kita menjalankan syariat secara benar, komitmen bersyariat kita secara benar. Kemudian yang ketiga menjaga rasa malu. Yang keempat adalah bahwa manusia adalah makhluk yang setiap amal perbuatannya dinilai ibadah. Jadi kita nih kalau bicara kita benar itu dinilai sebagai amal ibadah. Senyum kita yang tulus kepada sama kita itu juga dinilai ibadah. Tangan kita ketika memberi sesuatu kepada sesama kita itu bernilai ibadah. Membaca Quran menilai ibadah. Kemudian kita mengingatkan berbagi nasihat itu bernilai ibadah. Konon lagi kalau sholat, konon lagi kalau berjihad dan lain sebagainya. Sementara gajah yang digunakan untuk berperang, berjihad di jalan Allah, kemudian gajah itu meninggal, mati karena senjata lawan. Pengorbanan gajah yang mati itu meskipun dalam perang tidak dinilai sebagai ibadah. Kemudian hewan sapi kurban yang sedemikian besar harus disembelih, tapi lagi-lagi tidak dinilai ibadah. Tapi manusia apapun aktivitasnya itu dapat bernilai ibadah. Hanya kadang ada kalanya ibadah-ibadah ini itu rusak nilainya karena riya. Jadi riya itu sangat halus, sangat lembut, seperti semut kecil, semut hitam yang kecil yang berjalan di batu hitam di malam hari yang tanpa penerangan. Tidak kelihatan, nyaris tidak kelihatan, tapi pasti terasa. Maka ketika kemudian riya ini bersarang di hati kita, bersarang dan mengiringi aktivitas kita, maka rusaklah amal ibadah kita. Maka kembali kepada fitrah yang keempat adalah bagaimana kita mengembalikan pengabdian dan ibadah kita lillah, bukan karena ingin jabatan. Kalau kita sholat, kita bukan karena ingin jabatan, tidak hanya karena ingin disebut alim, tidak karena ingin disebut soleh. Kemudian ketika kita berderma, kita tidak ingin disebut sebagai orang yang dermawan, orang yang apalah. Kemudian ketika kita pergi berhaji ya bukan hanya sekedar ingin disebut Pak Haji atau Bu Haji, tapi lillah.
Dan itu yang kemudian kadang kita tidak sadar telah rusak atau dirusak. Makanya kembali kepada fitrah yang keempat adalah bagaimana kita beribadah dengan ikhlas dan berkomitmen menjalankan perintahnya secara baik dan benar. Ujungnya fitrah kita sebagai manusia adalah bahwa manusia itu makhluk bertuhan. Jadi kita nih manusia didesain itu tidak untuk bisa menjalani kehidupannya secara mandiri, secara tidak tergantung kepada apapun. Justru kita sebagai manusia didesain sebagai makhluk yang harus senantiasa bergantung kepada Sang Pencipta. Allahu Somad, kepada Allah lah setiap makhluk bergantung. Barang siapa yang tidak lagi bergantung kepada Allah, maka sehebat apapun kepandaiannya, maka setinggi apapun pendidikannya, maka sebesar apapun kekuasaannya, maka dia akan rapuh, akan kemudian kehilangan kekuatannya karena tidak lagi memiliki pegangan yang kuat, tidak lagi memiliki ketergantungan yang kuat dengan Sang Pencipta. Jadi yang namanya superhero atau manusia Superman itu nggak ada. Manusia itu tidak kemudian dicipta untuk menjadi Superman. Kalau kemudian sekarang ada dimunculkan karakter-karakter superhero, itu karena sebenarnya manusia tuh menyadari ketidakmampuannya, menyadari kelemahannya, menyadari bahwa sebagai makhluk manusia memiliki banyak keterbatasan, yang dengan itu kemudian dimunculkan tokoh Superman yang bisa terbang, kemudian dimunculkan tokoh Spiderman, dimunculkan tokoh banyak lagi Avenger yang kemudian sebenarnya itu menggambarkan betapa lemahnya kita, betapa kita memiliki banyak kekurangan, dan kita itu sebenarnya tidak harus menjadi Superman yang bisa terbang, yang kemudian bisa pergi ke angkasa luar. Kemudian kita juga tidak perlu menjadi Spiderman yang bisa bergelantungan di antara berbagai gedung. Kita cukup kembali kepada fitrah kita untuk menjadi manusia super tadi, yaitu kembali memperbaharui ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa atau mereka yang memiliki ketergantungan dengan Allah dengan baik, maka semakin baik pula kekuatannya, karena dia tidak lagi mengandalkan kepintarannya, karena dia tidak lagi mengandalkan kecerdasannya, tidak mengandalkan pangkat, kedudukan, dan hartanya, tapi dia benar-benar bergantung kepada Sang Maha segalanya. Kalau kita sudah bergantung kepada Allah, tidak ada kekuatan lain selain kekuatannya, la haula wala quwata illa billah, dan itulah sejatinya Superman. Jadi Superman itu bukan yang bisa terbang, Superman itu bukan yang bisa masuk menyelam ke dalam air atau bisa menurus bumi. Superman yang sejati adalah mereka yang bisa bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam kata lain, Superman itu simbolnya adalah la haula wala quwata illa billah, itulah Superman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berisik banget ya.